Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 220. Bab 1148 Belajar secara diam-diam. Xiao Yan memandang Cao Ying sambil tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia mundur sekarang. Namun, pihak lain telah mengajukan tawaran tersebut. Jika dia mundur sekarang, dia akan terlihat lemah. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik dengan Cao Ying, yang dikatakan sebagai calon penerus kepala besar Menara Pil. Ini karena dia tahu bahwa Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam pertemuan Pil. Saat itu, dia pasti akan menjadi lawan hebatnya. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur kemampuannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan lengah saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan batin secara alami tidak bisa mewakili kekuatan kemampuan seorang alkemis. Namun, bisa mengamati sesuatu dan mendapatkan perkiraan kasar tentang kekuatan pihak lain sangatlah membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan tentu saja tidak akan memilih mundur secara sukarela. Oleh karena itu, dia harus menerima provokasi Cao Ying. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya menatap Cao Ying sambil berkata, "Nona Cao Ying, tolong." Senyuman di wajah Cao Ying menjadi semakin menggoda ketika dia mendengar jawabannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa manis. Tuan Xiao Yan memang memiliki sikap yang luar biasa, namun, jika ini masalahnya, wanita muda ini akan mengungkapkan ketidakmampuanku. Setelah tawa lembutnya terdengar perlahan, Cao Ying perlahan mengulurkan tangan putih panjangnya. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Ketika segel tangan ini terbentuk, Xiao Yan tiba-tiba menemukan kekuatan spiritual yang besar dan perkasa dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Samar-samar dia bisa melihat sidik jari yang terlihat sebagian di ruang yang terdistorsi. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah sidik jari Cao Ying. Dia sedikit mengernyitkan alisnya sambil merasa takjub di dalam hatinya. Segel tangan ini mampu memobilisasi kekuatan batin dan menggabungkannya ke dalam bentuk serangan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan batin yang terkumpul di telapak tangannya tidak lebih lemah dari Phoenix spiritual sebelumnya. Namun, kekuatan keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, segel tangan Cao Ying yang aneh ini memiliki kemampuan unik untuk mengumpulkan kekuatan batin dan memperkuatnya. Jenis efek ini agak mirip dengan teknik Dou. Para alkemis dari zaman kuno mampu melepaskan kekuatan-kekuatan batin hingga batasnya, dan mereka bahkan mampu membandingkannya dengan teknik Dou dari beberapa ahli. Teknik semacam ini disebut keterampilan jiwa oleh para alkemis dari zaman kuno. Tangan Cao Ying mempertahankan segel tangan aneh itu. Dia mengungkapkan senyuman kepada Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Saat ini sebagian besar keterampilan jiwa telah hilang. Namun, saya menggunakan semacam skill jiwa yang belum hilang. Itu harus cukup kuat. Hati-hati. Keterampilan jiwa." Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-katanya. Matanya langsung menjadi sedikit panas saat dia melihat segel tangan aneh yang ada di tangan Cao Ying. Dia pernah mendengar Tianhuo Zunse menyebutkan hal ini sebelumnya. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit tidak yakin adalah keterampilan jiwa yang disebutkan Tianhuo Zunse adalah metode pelatihan jiwa. Dibandingkan dengan apa yang Cao Ying tunjukkan, jelas bahwa keterampilan jiwa ini adalah metode serangan spiritual yang tidak dapat digunakan untuk latihan. Mungkinkah keterampilan jiwa juga dibagi menjadi tipe ofensif dan pelatihan? Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Situasi seperti ini kemungkinan besar hanya dapat dijelaskan jika dijelaskan dalam kategori-kategori. Meskipun demikian, Xiao Yan masih menginginkan keterampilan jiwa sidik jari Cao Ying. Lagi pula, dengan benda ini, kekuatan-kekuatan batinnya akan melambung tinggi. Ini adalah jenis keterampilan pelestarian kehidupan lainnya baginya. Keterampilan jiwa sama dengan teknik Dou. Jika seorang ahli yang berlatih Douki tidak memiliki teknik Dou, dia hanya akan bisa mengandalkan kekuatan Douki miliknya untuk melawan orang lain. Namun, dia pasti akan dirugikan jika dia melawan seseorang yang memiliki teknik Dou. Ini adalah situasi yang sedang dihadapi Xiao Yan. Cao Ying memiliki skill jiwa dan mampu mengeluarkan kekuatan spiritualnya secara maksimal. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk memblokirnya.
Jika ini terus berlanjut, Xiao Yan tentu saja akan menderita kerugian. Mata Xiao Yan mengamati segel tangan aneh Cao Ying. Penampilannya seolah-olah dia berencana untuk mengingatnya dengan kuat. Sudut mulut Cao Ying terangkat sedikit setelah dia merasakan mata Xiao Yan. Segera, segel tangannya berubah seperti kilat, membentuk beberapa sosok ilusi yang menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Teriakan dingin keluar dari mulutnya. Jejak telapak tangan spiritual yang misterius. Setelah teriakan terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang sangat besar dan kuat berkumpul di tangannya. Jejak tangan spiritual yang mirip dengan telapak tangan ditembakkan secepat kilat. Itu dengan paksa merobek ruang, membentuk celah hitam pekat. Meskipun sidik jari spiritualnya tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa seperti ini menyebabkan bahkan orang yang berada sangat jauh pun merasa sulit bernapas. Xiao Yan tentu saja tidak berani meremehkan serangan Cao Ying. Ekspresinya serius ketika kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara kedua alisnya. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi kepalan spiritual besar yang dengan kejam mengenai sidik jari spiritual. Bang! Tinju spiritual yang besar dan cetakan tangannya bertabrakan dengan keras. Gelombang angin yang tak terlihat meletus dari titik tumbukan. Gelombang kuat bergulung di tanah terbuka di bawah. Lantai batu yang keras mengeluarkan ledakan saat pecah menjadi pecahan. Tubuh Xiao yang terguncang oleh kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu sampai dia terbang 10 langkah saat keduanya bertabrakan. Baru kemudian dia perlahan berhenti. Saat ini, jaraknya kurang dari 100 kaki dari garis batas merah. Lagi. Xiao Yan pasti menderita kerugian dengan pertukaran pertama yang sebenarnya ini. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi putus asa sedikitpun. Di sisi lain, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Cao Ying dengan mata panas, dan memerintahkannya dengan suara yang dalam. Kejutan melintas di mata indah Cao Ying yang seperti pegas ketika dia melihat Xiao Yan telah didorong mundur sekitar 10 langkah setelah menerima jejak telapak tangan ini. Dia dengan jelas memahami kekuatan telapak tangan ini. Bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak akan dengan mudah menerimanya, namun Xiao Yan telah berhasil. Orang ini sebenarnya bukan orang yang sederhana, dia mungkin menjadi lawan yang hebat selama pertemuan pil ini, seperti Dan Chen. Mata Cao Ying sedikit bersinar. Senyuman di wajahnya menjadi lebih memikat. Ia memiliki karakter arogan yang ingin menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tapi dia sangat ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Di masa lalu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan dan takut akan terjadi kecelakaan padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan. Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal saat melihat Xiao Yan. Cao Ying dengan lembut menghirup udara. Dadanya yang besar terangkat dalam prosesnya. Kedua tangannya terulur dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Cepat. Kedua tangannya sepertinya saling bertarung saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan batin yang tak tertandingi mulai melekat di antara telapak tangannya setelah perubahan pada segel yang dibentuk oleh tangannya. Tekanan spiritual yang tidak biasa menyebabkan wajah banyak orang di aula sedikit berubah. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, mereka jarang melihat orang yang bisa menggunakan kekuatan batin mereka sedemikian rupa. Bagaimanapun, pelatihan Douki adalah metode utama di era ini. Sesuatu yang misterius seperti jiwa seseorang hanya diperkuat dengan penguatan Douki. Oleh karena itu, mereka merasa tidak percaya di dalam hati ketika melihat Cao Ying mampu melepaskan kekuatan batinnya sedemikian rupa. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat segel tangan Cao Ying berubah dengan cepat. Gumpalan api hijau giok perlahan muncul di kedua matanya yang hitam pekat saat tekanan spiritual menuju ke arahnya. Saat nyala api menyala, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa segel tangan cepat kilat Cao Ying menjadi sangat lambat saat ini. Segel tangan yang akan membingungkan orang biasa menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba merasakan semacam pemahaman yang memberdayakan. Pengendalian spiritual Xiao Yan telah mencapai tingkat tinggi. Keterampilan jiwa ini adalah metode menggunakan kekuatan terkecil untuk melepaskan kekuatan terbesar. Tidak ada yang pernah menjelaskannya pada Xiao Yan di masa lalu. Namun, setelah Cao Ying mendemonstrasikan keterampilan jiwa di hadapannya hari ini, dia sepertinya membantunya membuka dunia yang benar-benar baru.
Banyak kebingungan yang dia rasakan di masa lalu tentang bagaimana menampilkan kekuatan batin tiba-tiba teratasi pada saat ini. Xiao Yan tidak pernah kekurangan harta apapun. Yang kurang darinya adalah kunci untuk membukanya. Bang! Segel tangan Cao Ying yang seperti kilat tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, tangannya mempertahankan semacam segel misterius. Orang awam hanya akan merasa sangat bingung ketika melihatnya karena segel semacam ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan segel teknik Dou. Senyuman lembut muncul di wajah Cao Ying setelah segel tangan terbentuk. Tangan kirinya tiba-tiba terdorong ke depan. Ketika segel tangan itu bergerak, jejak telapak tangan yang sangat besar dan kuat muncul seperti seekor harimau yang turun dari pegunungan. Raungan harimau yang dalam dan dalam bergema di dalam jiwa semua orang di aula. Jejak telapak tangan yang tak terlihat dan megah itu dengan cepat membesar di depan mata Xiao Yan. Rambutnya juga telah ditiup hingga melayang di udara. Tanah di depannya, yang telah hancur berkeping-keping, mulai mengeluarkan suara retakan saat pecahannya pecah menjadi debu. Aum! Sementara jejak telapak tangan membesar di mata Xiao Yan, raungan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat bergerak. Pada saat yang sama, dia mulai membentuk sepasang segel dengan cara yang agak asing. Segel itu baru saja terbentuk ketika telapak tangan yang besar dan kuat itu tiba-tiba tiba. Ini sangat memukul telapak tangan Xiao Yan. Dan yang unik. Cepat. Kedua tangannya sepertinya saling bertarung saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Blaar! Riak yang tak terlihat melonjak seperti ombak. Tubuh Xiao Yan yang duduk melesat ke belakang, meninggalkan celah yang dalam di sepanjang jalan. Blaar! Tinju Xiao Yan menghantam tanah dengan keras. Itu membentuk lubang sedalam 10 kaki sebelum tubuhnya stabil. Dia menoleh sedikit, hanya untuk melihat bahwa hanya ada sekitar 3 meter sampai garis merah. Xiao Yan sekali lagi menerima serangannya dengan cara yang menyedihkan. Namun, panas membara di matanya menjadi lebih hebat. Dia memandang Cao Ying dan tertawa. Lagi. Ekspresi Cao Ying sedikit berubah. Dia menghirup udara dalam-dalam. Tangan kanannya memegang segel itu sejenak sebelum perlahan menggantinya. Setelah itu, telapak tangan megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul seperti badai. Itu membawa serta auman naga yang menggetarkan jiwa, yang bergema di aula. Xiao Yan tiba-tiba membelalakan matanya saat telapak tangan Cao Ying, disertai badai spiritual, menjauh dari telapak tangannya. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi segel. Ketika segel tangan Xiao Yan yang sangat asing dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang besar dan perkasa mulai menggumpal dengan cepat dengan semacam lintasan khusus. Mata Cao Ying tiba-tiba menyipit saat dia melihat segel tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Ini karena segel tangan yang tidak mulus itu sama persis dengan segel tangan yang dia lepaskan sebelumnya. Bab 1149 menjadi pemenang. Segel tangan Xiao Yan berombak dan lambat. Dia tampak seperti seseorang yang baru mempelajarinya. Saat segel tangannya sedang dibentuk, kekuatan spiritual agung yang menyebar di sekelilingnya dengan cepat dikumpulkan. Jejak telapak tangan spiritual yang tak terlihat samar-samar terbentuk di sekitar telapak tangannya. Namun, bentuk telapak tangan yang terbentuk ini sedikit ilusi jika dibandingkan dengan bentuk telapak tangan Cao Ying. Mata Cao Ying terkejut saat dia menatap segel tangan, yang tidak diketahui oleh Xiao Yan. Seolah-olah badai besar sedang berkecamuk di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan akan mengingat semua segel tangannya di benaknya saat ini. Tentu saja, hal yang membuatnya merasa sangat tidak percaya adalah bahwa Xiao Yan tidak hanya menghafal segel tangan yang berubah, tapi dia juga bisa menggunakannya hanya dengan melihatnya. Saat Cao Ying melakukan kontak dengan keterampilan jiwa ini untuk pertama kalinya, dia telah melatihnya dalam waktu yang lama sebelum dia secara bertahap dapat memahami metode menggabungkan kekuatan batin dan segel jari. Namun, pada saat ini, Xiao Yan dapat melakukan ini setelah beberapa menit. Hal semacam ini, bahkan dia, yang dikatakan memiliki bakat iblis, mau tidak mau merasa terkejut. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa bakat Xiao Yan jauh melebihi bakat Cao Ying. Bagaimanapun juga, kekuatan batinnya telah mencapai puncaknya selama bertahun-tahun pelatihan.
Sidik jari spiritual yang ditampilkan Cao Ying bukanlah keterampilan jiwa tingkat tinggi. Oleh karena itu, kemampuan Xiao Yan untuk bermain-main dan memahami beberapa triknya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dipahami. Xiao Yan telah membangun fondasi yang kokoh dan tak tertandingi untuk hal-hal mendasar. Selama dia diberi kesempatan, kesulitan yang akan dia alami saat menguasai keterampilan jiwa akan jauh lebih mudah daripada orang biasa. Semua ini adalah hal yang tidak disadari oleh Cao Ying. Karena itulah dia masih merasa sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Badai spiritual yang besar dengan cepat menjadi lebih besar di mata Xiao Yan. Saat tekanan spiritual semakin dekat, gerakan tangan Xiao Yan yang cepat dan berombak menjadi lebih halus dan perubahan pada jari-jarinya mulai terlihat seolah-olah dia hampir selesai. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah badai spiritual yang deras. Sesaat kemudian, segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Jeritan pelan dan dalam keluar dari tenggorokannya. Hah! Teriakannya seperti guntur. Setelah itu, telapak tangannya yang misterius mendorong ke depan dengan kuat. Suara tajam angin bersiul tiba-tiba bergema di aula besar setelah telapak tangan ditusukkan. Jejak telapak tangan yang tak kasat mata itu membawa kekuatan batin yang meresap saat ia bertabrakan dengan badai spiritual di hadapan mata yang cemas di dalam aula besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan ledakan rendah dan dalam segera bergema di bagian dalam aula besar. Jiwa dari sejumlah orang memancarkan rasa sakit yang menusuk pada saat ini. Jatuh! Riak spiritual yang tak terlihat menyapu titik tumbukan dan menyebar ke seluruh lantai batu arena. Pada saat ini, lantainya benar-benar hancur menjadi bubuk. Debu beterbangan ke segala arah, menyebabkan visibilitas aula besar berkurang secara signifikan. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini, sosok manusia yang menyedihkan itu akhirnya mampu berdiri. Setelah itu, banyak mata yang langsung tertuju pada arena yang telah hancur dan benar-benar berbeda sekarang. Debu perlahan mengendap di arena. Pemandangan di dalam terserap oleh mata semua orang di aula. Xiao Yan duduk di platform batu yang radiusnya kurang dari 1 meter. Ada beberapa lubang tanpa dasar di depannya. Saat ini, lengan bajunya benar-benar compang-camping. Penampilannya sedikit menyedihkan. Area dalam radius 30 kaki di sekitar Cao Ying, yang berada di depan Xiao Yan, baik-baik saja. Bahkan pakaian di tubuhnya pun masih terlihat bersih. Namun, dia saat ini mengungkapkan ekspresi serius. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Xiao Yan di seberangnya. Dari penampilan keduanya, terlihat jelas bahwa Xiao Yan berada dalam posisi yang dirugikan. Tetua Cheng, yang sudah mundur ke kejauhan, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu, dia melayang pergi. Matanya memandang sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kedua orang ini benar-benar manik yang merusak. 3 telapak tangan terangkat. Kamu telah menang. Cao Ying menghela nafas pelan. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahunya. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar kata-katanya. Dia berdiri, tanpa sengaja memperlihatkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima ketiga telapak tangan dan tidak dikeluarkan dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia telah memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika bagian dalam aula besar segera menjadi lebih sunyi. Ekspresi anggota klan Cao menjadi lebih kaku. Mereka tidak pernah mengira Cao Ying akan kalah. Bajingan ini sangat beruntung. Wajah Cao Dan berubah menjadi hijau saat dia mengumpat pelan. Xiao Yan bukanlah orang biasa. Selain Cao Ying, tidak ada generasi muda di klan Cao yang bisa melawannya. Cao Xiu melanjutkan dengan lemah. Ini hanyalah pertukaran awal. Jika mereka bertemu saat pertemuan pil, Xiao Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkan Cao Ying. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih jelek setelah mendengar perkataan Cao Xiu. Dia pernah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan mungkin sangat kuat, tapi dia pasti belum mencapai level ini. Jelasnya, dalam beberapa bulan yang singkat ini, partai-partai lain mengalami kemajuan pesat. Namun, kecepatan peningkatan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh gelombang kejutan yang lembut.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Cao Ying mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang sama selama bertahun-tahun. Nama Cao Ying memang sangat terkenal di daerah pilkada. Gelar penyihir memiliki reputasi di balik kemampuannya yang ganas dan tak tertandingi. Memang sangat sulit menemukan seseorang dari generasi yang sama yang sebanding dengannya. Ye Zhong dan Xin Lan di kursi klan Ye memperlihatkan wajah yang dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan karena hasil yang diperoleh Xiao Yan. Xiao Yan telah menyerahkan lembar jawaban sempurna selama tes ini yang bahkan membuat mereka merasa tidak percaya. Pertama di ketiga bagian. Hasil ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya diperoleh klan Ye pada masa puncaknya. Kamu klan, diselamatkan. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunse juga tersenyum setelah melihat wajah gembira keduanya. Mata indahnya langsung meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri seperti inilah, penuh dengan vitalitas, yang membuat Xiao Yan dipenuhi dengan pesona yang sangat memikat. Seseorang pada akhirnya harus percaya pada diri sendiri untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Nona Cao Ying, terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Jika Anda benar-benar menyerang dengan telapak tangan lain, saya mungkin tidak lagi mampu menerimanya. Xiao Yan secara acak merobek bagian lengan bajunya yang compang-camping di arena. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Cao Ying dan tertawa dengan suara yang jelas. Kamu berpikir untuk diam-diam mempelajari jejak tangan spiritualku ini, kan? Cao Ying berbicara dengan setengah tersenyum sambil mengangkat mata indahnya setelah melihat sikap Xiao Yan yang bebas dan santai. Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar Cao Ying berbicara terus terang. Jejak tangan spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan skill jiwa kelas tinggi. Namun, baginya, yang belum pernah berlatih keterampilan jiwa, tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki emas dalam jumlah besar. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa saat melihat rasa malu Xiao Yan. Dia dengan lembut mengubah langkahnya dan berjalan ke sisinya. Mata berairnya menatap wajah Xiao Yan saat dia tertawa licik. Jika Tuan Xiao Yan punya waktu, kita mungkin bisa bertukar pikiran secara pribadi. Saya juga mengetahui beberapa keterampilan jiwa lainnya. Itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk mempelajarinya secara diam-diam. Aroma samar datang beterbangan. Xiao Yan melihat wajah mempesona di dekatnya. Riak muncul di hatinya seiring dengan kehati-hatian. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia tersenyum dan berkata, jika saya punya waktu, saya pasti akan menemukan Nona Cao Ying untuk bertanding. Meskipun dia beruntung memenangkan pertarungan ini, Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah pemanasan untuk penyihir seperti Cao Ying. Setelah pertukaran ini, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa penyihir dari klan Cao ini memang bukan orang biasa. Dia pasti memiliki kemampuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas selama pertemuan pil ini. Ini karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa Cao Ying tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Kali ini, dia mengandalkan sedikit keberuntungannya untuk secara diam-diam mempelajari jejak tangan spiritual yang ditampilkan Cao Ying. Terlebih lagi, Cao Ying secara alami tidak akan membagi semua jiwa yang dia latih dengannya seperti yang dia katakan. Dengan apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan mencegah hal seperti itu terjadi lagi ketika dia berdebat dengan Xiao Yan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan dapat membayangkan mencoba mempelajari keterampilan jiwa itu secara diam-diam. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, penyihir ini sepertinya sedikit tidak senang karena menderita kerugian kecil kali ini. Oleh karena itu, dia ingin mencari kesempatan untuk membalasnya. Cao Ying tidak peduli saat dia melihat jawaban samar Xiao Yan. Setelah kontak ini, dia memperoleh pemahaman sederhana tentang karakter Xiao Yan yang sepenuhnya mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengerti bahwa orang di depannya tidak akan mudah terpesona pada kecantikannya seperti pria lain. Namun, segala sesuatunya harus seperti ini agar menjadi menantang, bukan? Pertemuan pil akan segera dimulai. Semoga aku bisa bertemu denganmu di sana. Aku tahu, sebelumnya, kamu juga menahan diri. Mata indah Cao Ying mengamati Xiao Yan dengan penuh arti. Setelah itu, sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan berisi godaan. Dia segera berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, meninggalkan Xiao Yan dengan pemandangan sosok malas namun angkuh.
Xiao Yan melihat sosok itu dan menghela nafas dengan lembut. Wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Bab 1150 tamu yang tidak disambut. Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan mendesah pelan. Tidak ada yang menyangka kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam ujian 5 klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan pergi satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyambut Ye Zhong saat ini. Meskipun klan Ye menolak, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi tetua. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Ye Zhong tersenyum menghadapi sapaan orang-orang ini. Klan Ye mungkin punya waktu untuk bernapas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak punya modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari kemunduran dan keputusasaan, Ye Zhong dengan jelas tahu kata-kata apa yang harus diucapkan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiao Yan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zhong dan yang lainnya. Saudara Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja hendak berbicara ketika matanya beralih. Dia melihat klan dan berjalan ke arah mereka dengan Dan Xuan memimpin. Salam untuk tetua Ye Zhong. Dan Xuan menangkupkan tangannya ke arah Ye Zhong sebelum mengayunkan kepalanya ke arah Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Hehe, Tuan Xiao Yan benar-benar mengejutkan orang lain. Tidak kusangka bahkan Cao Ying tidak bisa berurusan denganmu." Xiao Yan memiliki kesan yang baik terhadap Dan Xuan. Dia dan Cao Xiu adalah orang yang sama karena mereka adalah orang-orang yang menerima kehilangan mereka dan tidak akan bertindak seperti Bai Ying. Oleh karena itu, setelah melihat Dan Xuan mengambil inisiatif untuk memberi selamat, Xiao Yan juga tersenyum sambil berkata, "Kamu telah menyaksikan kecanggunganku, fase rendah hati." Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menahan serangannya. Saat dia berbicara, mata Xiao Yan tanpa sadar beralih ke wanita muda di belakang Dan Xuan. Saat ini, dia memandangnya karena penasaran. Kemarahan cerah segera muncul di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan menoleh. Dia segera menciutkan kepalanya seperti burung unta dan bersembunyi di balik Dan Xuan. "Hehe, ini adik sepupuku." Dia tidak terlalu menyukai orang yang tidak dia kenal, Dan Xuan berbicara dengan nada meminta maaf. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia pernah berhubungan dengan wanita muda ini sebelumnya dan tahu ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Terlebih lagi, dari cara Cao Ying memandangnya sebelumnya, terlihat jelas bahwa wanita muda ini adalah seseorang yang tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan merasa terkejut karena dia tidak dapat merasakan gejolak spiritual Dan Chen. "Tuan Xiao Yan, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, Anda dapat datang ke istana dan di kota Pil Suci. Saat itu, aku pasti akan berbagi minuman hangat denganmu. Pada saat ini, aula besar sedang berantakan dan Dan Xuan tidak ingin tinggal lama." Setelah mengobrol sedikit dengan Xiao Yan, dia tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal. Mata Xiao Yan mengirim kelompok Dan Yuan keluar dari aula besar. Saat itulah dia menoleh ke kelompok Ye Zhong dan mengangkat bahu. Ini adalah hal baik tentang menunjukkan kekuatan seseorang. Hal ini memungkinkan seseorang untuk dijunjung tinggi oleh orang lain. Karena ujiannya sudah selesai, kita juga harus pergi. Xiao Yan meregangkan pinggangnya dengan malas dan tertawa. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan menoleh dengan sedikit ketidakpastian, hanya untuk melihat Tetua Cheng bergegas mendekat dengan wajah penuh senyuman. "Tetua Cheng, apakah ada masalah?" Xiao Yan tidak berani meremehkan Tetua Cheng saat dia buru-buru bertanya sambil tersenyum. Tetua Cheng tersenyum dan mengelus jenggotnya. Dia pertama-tama mengalihkan pandangannya ke Ye Zhong dan menghela nafas. "Ye Zhong, selamat. Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar.
Ini semua berkat Tetua Cheng yang membantu kami menghadapi situasi ini. Klan Ye akan mengingat dengan kuat bantuan besar ini. Ye Song tersenyum pahit saat dia menjawab. Tetua Cheng melambaikan tangannya. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia berkomentar sambil tersenyum. Namun, klan Yemu benar-benar telah menemukan penolong yang luar biasa kali ini. Kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Aku telah mendengar masalahmu dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah gurumu, kan? Tetua Cheng tersenyum ketika dia bertanya. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin. Sebelum dia dapat menjawab, Tetua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa. Tidak perlu terlalu cemas. Jika kita membicarakannya, bahkan aku yang dulu pun mengikuti nasihat Yao Chen saat itu. Hati Xiao Yan sedikit rileks. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan siapa gurunya. Setelah itu, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Penglihatan lelaki tua itu masih setajam itu, sungguh iri. Tetua Cheng menghela nafas. Nada suaranya mengandung kecemburuan yang tidak bisa disembunyikan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum saat mendengar kata-kata ini. Alasan kamu datang ke wilayah Pil kali ini pasti karena pertemuan Pil, kan? Tetua Cheng mengubah topik dan tiba-tiba bertanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Dia segera mengangguk. Pertemuan Pil akan segera dimulai, namun, saya harap Anda mau ikut dengan saya ke Menara Pil sebelum itu. Mungkin ini bisa membantumu, Tetua Cheng mengelus jenggotnya dan menyarankan dengan serius. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya dengan ragu. Pergi ke Menara Pil. Xiao Yan selalu mengambil sikap takut dan hormat terhadap Menara Pil. Makhluk hebat ini mampu menempati peringkat di samping aula jiwa. Sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Saya pikir Presiden Asosiasi dan yang lainnya akan tertarik untuk bertemu dengan Anda. Bertemu dengan mereka tidak akan merugikanmu, Tetua Cheng dengan sungguh-sungguh menjelaskan setelah merasakan keraguan Xiao Yan. Ketua Asosiasi? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Seseorang yang disapa seperti ini oleh Tetua Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 tetua Menara Pil yang agung. Siapa lagi selain 3 kepala misterius Menara Pil? Dari apa yang aku saksikan, sepertinya kamu sangat tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying. Sidik jari spiritualnya dipelajari dari Menara Pil, Tetua Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu bukannya sia-sia. Mata Xiao Yan segera beralih ke Tetua Cheng. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi Menara Pil, mereka tidak perlu melakukan trik apapun jika ingin menyakitinya. Oleh karena itu, menerima. Hehe, mari kita sepakati masalah ini. Aku secara pribadi akan pergi ke Istana Ye untuk membawamu ke Menara Pil dalam beberapa hari. Tetua Cheng akhirnya tersenyum dan menjawab setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk lagi setelah mendengar kata-kata tetua itu. Dia mengobrol dengan Tetua Cheng beberapa saat sebelum meninggalkan aula besar bersama Ye Song dan yang lainnya. Senyuman di wajah Tetua Cheng perlahan menghilang saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang di kejauhan. Dia bergumam. Dari apa yang dikatakan Ketua Asosiasi, Aula Jiwa akan mengirimkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil ini. 3.000 api terbakar ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan Menara Pil hanyalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan Aula Jiwa. Ujian dari 5 klan besar dianggap sebagai peristiwa besar di kota Pil Suci. Cukup banyak fraksi yang memperhatikan hasilnya. Oleh karena itu, segera setelah tes selesai, apa yang terjadi di dalam aula besar tampaknya semakin berkembang seiring dengan menyebarnya berita. Klan Ye telah memperoleh posisi teratas. Informasi ini seperti bom besar bagi faksi dan orang-orang menunggu penghinaan dari klan Ye. Banyak orang bahkan mendiskusikan apakah klan Ye memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar. Namun, informasi yang tiba-tiba ini sepertinya memberikan mereka tamparan yang kejam, menyebabkan banyak orang tidak percaya. Ketika informasi mulai menyebar dan menjadi lebih jelas, beberapa orang memahami alasannya. Semua ini karena seorang pemuda bernama Xiao Yan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari yang singkat, Xiao Yan telah menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Banyak orang yang sangat tertarik dengannya.
Seekor kuda hitam yang sebanding dengan Caoying tiba-tiba muncul. Sementara dunia luar menjadi gempar karena masalah ini, Xiao Yan mulai bersikap sangat rendah hati. Dia jarang meninggalkan kediaman Ye, memilih untuk tinggal di sana sepanjang hari. Dia diam-diam mempraktikkan jejak tangan spiritual yang diam-diam dia pelajari dari Caoying. Waktu perlahan mengalir di tengah latihannya yang tenang. Awal dari pertemuan pil mendekat mengikuti aliran waktu. Dengan semakin dekatnya pertemuan pil ini, banyak orang mulai membanjiri kota pil suci. Hampir setiap bagian dari wilayah luas ini dipenuhi oleh sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat berkumpulnya tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di wilayah dataran tengah. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata terpejam di halaman yang tenang jauh di dalam istana Ye. Kedua tangannya membentuk segel tangan misterius dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa segel tangan ini membentuk sidik jari spiritual yang diam-diam dipelajari Xiao Yan dari Caoying saat itu. Meskipun Xiao Yan dianggap lambat dalam menggunakan segel tangan ini, dia tidak lagi tampak asing dengan segel tangan seperti dulu. Terlebih lagi, dengan pergantian segel tangannya, kekuatan spiritual di antara kedua alisnya secara otomatis akan menyebar. Segera, ia mengorbit segel itu dengan cara yang unik. Penggantian segel tangan berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum berhenti perlahan. Mata Xiao Yan perlahan terbuka. Udara keruh keluar dengan lembut dari tenggorokannya. Udara keruh meninggalkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri dan meletakkan tangannya di belakangnya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya, dan matanya yang hitam pekat menatap ke ruang kosong di halaman. Dia dengan samar bertanya. Karena kamu di sini, mengapa kamu masih menyembunyikan diri? Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsimu cukup bagus. Sedikit fluktuasi segera muncul dari ruang kosong setelah suara Xiao Yan terdengar. Segera setelah itu, sosok manusia terbungkus jubah hitam perlahan muncul dari ruang terdistorsi. Mata Xiao Yan menatap tamu yang tidak diinginkan itu. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Seseorang dari aula jiwa? Nada suara Xiao Yan sedingin es ketika dia tiba-tiba bertanya. Hehe, aku telah mendengar bahwa api dingin tulang milik orang tua Yao Chen ada bersamamu. Saya di sini untuk meminjamnya. Sosok manusia berjubah hitam itu tertawa. Api biru tua perlahan keluar dari tubuhnya setelah suaranya terdengar. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit saat melihat api biru tua. Api hati laut? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1151 orang berjubah hitam misterius. Nyala api biru tua tampak sangat misterius. Api itu seperti air laut bening yang perlahan menyebar seiring naiknya. Riak samar itu seperti riak air. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuh Xiao Yan berfluktuasi ketika api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, kedua api tersebut akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Terlebih lagi, Xiao Yan juga familiar dengan api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Api hati laut, api surgawi berada di peringkat ke-15 dalam peringkat api surgawi. Mata Xiao Yan menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, suaranya sedikit dalam saat dia bertanya. Api hati lautan Han Feng. Dulu ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari aula jiwa, dia telah kehilangan api hati laut ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh aula jiwa. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di hadapannya, adalah anggota aula jiwa. Jelas sekali bahwa api surgawi ini adalah api hati laut yang telah hilang dari Han Feng. Hehe, penglihatanmu tidak buruk, orang berjubah hitam tidak menyangkal hal ini sambil tertawa kecil. Di balik jubah hitamnya, matanya yang bersinar menatap Xiao Yan dengan agak panas. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan aku datang mencarimu kali ini bukan untuk menangkapmu dan membawamu kembali ke aula jiwa. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Metode Qi yang memungkinkan api surgawi bergabung satu sama lain.
Niat membunuh yang sulit untuk ditekan tiba-tiba muncul dalam hati Xiao Yan ketika dia merasakan mata panas membara di balik jubah hitam itu. Mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah kota pil suci. Para anggota aula jiwa telah benar-benar mencapai kemajuan. Xiao Yan tertawa dengan sikap dingin dan padat. Dou Qi di dalam tubuhnya tampak seperti air banjir yang mendesing dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam kondisi sangat hati-hati. Agar orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan tenang, kekuatan orang itu pasti sangat menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan merasakan aura berbahaya dari pihak lain yang mengharuskannya memperlakukan orang ini dengan serius. Metode Qi itu adalah sesuatu yang saya peroleh pertama kali. Namun, orang tua Yao Chen itu menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini saya baru saja mengambil kembali barang-barang saya. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan bantuan cahaya bulan, orang bisa melihat sedikit dagu pucat pria itu. Mata Xiao Yan langsung terfokus saat mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang ditemukan Yao Lao dari reruntuhan saat itu. Selain itu, dikabarkan banyak ahli yang tertarik dengan reruntuhan tersebut. Meskipun Xiao Yan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran sengit pasti telah terjadi untuk hal-hal yang tersisa. Saya tahu ada 2 elit Douzun di tempat ini. Namun, saya telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan dapat menemukan apapun selama beberapa waktu. Orang berjubah hitam itu menggerakkan lengan bajunya dan tangan keriput yang tampak hanya tinggal kulit di tulang perlahan terentang dari lengan bajunya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi sesuatu seperti bola. Serahkan metode Qi dan aku akan menyelamatkan hidupmu malam ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak dan menghantam penghalang tak terlihat di dinding. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiao Yan tidak mampu menembus penghalang tak kasat mata. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan munculnya beberapa riak. Orang yang keras kepala. Apakah kamu pikir kamu adalah Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin ketika dia melihat apa yang sedang dicoba oleh Xiao Yan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak api biru. Dengan ayunan, tombak itu menembus udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiao Yan dengan tajam. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan suara guntur muncul. Tubuhnya menghilang dari tempatnya hampir seketika dan menghindari tombak api biru. Jaring retensi laut. Tangan orang berjubah hitam itu tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiao Yan menghilang. Banyak garis api biru tua keluar dari kelima jarinya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api yang menyelimuti udara kosong. Ci! Seorang penguasa yang sangat besar dan berat tiba-tiba menebas dan muncul di tempat jaring api ditembakkan. Ia terus turun dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam jaring api biru tua. Desis-desis. Api hati teratai berkilau bertabrakan dengan api hati laut dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis api surgawi itu mulai saling menghancurkan satu sama lain. Hancur. Mata Xiao Yan menjadi dingin selama erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur. Saat dia melakukannya, api hijau giok di tangannya terbelah menjadi 2, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api hati gugur. Setelah itu, mereka kembali bersatu. Dalam beberapa tarikan napas pendek, teratai api hijau giok yang indah muncul. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menciptakan teratai api ini dengan menggabungkan 2 api telah mencapai titik di mana itu semudah yang dia inginkan. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah teratai api terbentuk. Ia membawa ekor api yang indah saat ia berlari menuju orang berjubah hitam. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah teratai api melesat. Boneka setan bumi muncul. Di bawah komando Xiao Yan, boneka itu menyerang orang berjubah hitam itu tanpa takut mati. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik ke belakang dan muncul di penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya tampak seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang.
Hal ini menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Bukan teknik Dou yang buruk. Ia mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu, orang berjubah hitam itu tersenyum lebar. Api biru tua, yang menempel di 10 jarinya, dengan cepat bergerak di ruang di depannya. Segera, sekelompok api biru tua diaglomerasi menjadi bentuk bola api. Setelah itu, bola api itu terbelah membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Bola api biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan yang sangat kuat muncul di dalamnya. Bola api itu meledak. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Api hijau giok berjarak sekitar 5 kaki dari orang berjubah hitam ketika api hati laut secara otomatis melancarkan serangan, memantulkannya. Oleh karena itu, api teratai Buddha yang marah ini gagal menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada orang berjubah hitam itu. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa menakutkannya kekuatan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru tua keluar dari ujung jarinya. Setelah itu, mereka dengan kuat menjebak boneka setan bumi yang bergegas mendekat. Ia tidak dapat memutuskan belitan tali api terlepas dari bagaimana ia berjuang. Dengan kekuatanmu, kamu masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah aku tempatkan. Orang berjubah hitam itu berbicara dengan lemah. Dia memandang Xiaoyan, yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual, dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka setan bumi. Bang! Tinju Xiaoyan menghantam penghalang dengan keras. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka orang misterius berjubah hitam ini ternyata sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan besar telah mencapai Douzun bintang 3 atau bahkan bintang 4. Meski ekspresi Xiaoyan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiaoyan bukanlah kesemek yang bisa diremas sembarangan oleh siapapun. Aku tidak punya banyak waktu. Jika kamu tetap keras kepala, kamu tidak seharusnya menyalahkanku karena membunuhmu. Mata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh saat mereka menatap Xiaoyan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan-lahan mengambil selangkah demi selangkah menuju Xiaoyan. Ini adalah kota pil suci. Tindakannya tidak boleh diketahui orang lain. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es saat dia menatap sosok berjubah hitam yang perlahan berjalan mendekat. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas api hijau giok ditembakkan ke arah boneka iblis bumi di jarak yang cukup dekat, meledakkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh boneka setan bumi bergerak setelah dilepaskan. Ia bergegas ke depan Xiaoyan dan berdiri di depannya seperti menara logam. Xiaoyan melebarkan mulutnya setelah menyelamatkan boneka iblis bumi. Api hijau giok dimuntahkan sebelum membelah menjadi api inti teratai hijau dan api hati gugur. Dia menggosok cincin hitam pekat di jarinya dan api dingin tulang putih muncul. Haha, 3 jenis api surgawi? Tidak buruk, tidak buruk. Rumor itu benar adanya. Sepertinya aku akan mendapat banyak keuntungan kali ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat 3 kelompok api surgawi di depan Xiaoyan. Dia langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengepalkan telapak tangannya. Api biru tua keluar dari telapak tangannya. Perlahan-lahan menyebar dan melilitnya sepenuhnya. Dilihat dari kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak seperti dewa api, tampak sangat perkasa. Mata Xiaoyan berbahaya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan nyala api putih keabu-abuan perlahan mengalir ke tenggorokannya. Api pengubah kehidupan. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya. Dia segera melambaikan tangannya, dan dia mulai memadukan keempat jenis api itu bersama-sama di hadapan tatapan tertegun dari orang berjubah hitam itu. Apakah kamu mendekati kematian? Ekspresi orang berjubah hitam itu sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat keluar dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia sepertinya menyatu dengan ruang saat dia muncul di depan Xiaoyan saat dia bergerak. Tangannya melengkung, dan dia membawa kekuatan tajam yang tanpa ampun meraih bagian atas kepala Xiaoyan.
Xiao Yan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindar setelah merasakan serangan tajam orang berjubah hitam itu ketika suara yang sedikit pecah tiba-tiba bergema di halaman. Xiao Yan menyapu sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa penghalang tak kasat mata, yang menutupi halaman, telah hancur menjadi pecahan spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura besar tiba-tiba keluar dari bintang-bintang saat penghalang spiritual dihancurkan. Di saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi perubahan perlahan bergema di halaman kecil ini. Wilayah Menara Pil bukanlah wilayah yang memungkinkan aula jiwa Anda bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu langsung berubah saat suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sambil berteriak dengan suara serak. Xuan Kongzi? Bab 1152 Mogu Tua. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini juga mengejutkan Xiao Yan. Matanya dengan sigap menatap langit malam di atas kepalanya. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Namun, aura besar dan kuat yang menyebar menyebabkan dia merasa takut. Itu seseorang dari Menara Pil. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Teratai api pemusnahan yang dia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum dia menyebarkannya dengan hati-hati. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan dia dengan cepat mundur. Raungan yang panjang dan jelas juga terdengar. Astaga! Raungan yang jelas baru saja terdengar ketika dua sosok bergegas menuju halaman secepat kilat. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Di saat yang sama, mata mereka menatap tajam ke arah orang misterius berjubah hitam di udara. Apa kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil melirik ke halaman yang berantakan. Mata ungu keabu-abuannya menatap orang berjubah hitam itu dengan sikap dingin sementara mulutnya menanyakan pertanyaan penuh perhatian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam. Saya baik-baik saja. Hati-hati. Orang ini bukan orang biasa. Wajah Tianhuo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata sambil tersenyum dingin. Kamu adalah seorang elit Douzun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengapa kamu menyelinap? Pada saat ini, hati dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah. Dari tampilan halamannya, terlihat jelas bahwa ia baru saja mengalami pertempuran besar. Apalagi keduanya tidak merasakan apa-apa. Buruknya perlindungan yang mereka berikan akan membuat orang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap melayang di udara. Tatapan jahatnya berkedip saat dia melirik Xiao Yan. Tidak disangka lelaki tua dari Menara Pil berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jejak telah dikunci oleh mereka. Jika dia terus tinggal lebih lama lagi, kemungkinan besar para ahli dari Menara Pil akan segera datang ke sini. Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pil Anda. Kenapa harus repot-repot mengurusi urusan orang lain? Orang berjubah hitam itu berteriak ke langit dengan suara gelap. Hehehehe, ini adalah kota Pil Suci. Jika aula jiwa Anda dapat bertindak kejam secara acak di tempat ini, bagaimana akun Menara Pil saya akan ditampilkan ke publik? Sebuah suara yang dipenuhi perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiao Yan bisa merasakan suara ini keluar dari ruang kosong. Jelas sekali, orang yang berbicara belum sampai di sini. Sebaliknya, dia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan auranya dan menghalangi orang misterius berjubah hitam ini. Bajingan tua, orang berjubah hitam itu mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan beralih ke Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, anggaplah dirimu beruntung. Metode api surgawi dan Ki akan tinggal bersama Anda lebih lama. Ingat, cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali. Ruang di belakangnya segera berubah setelah dia berbicara. Sosoknya menjadi terlihat sebagian karena ruang yang terdistorsi. Kamu mau pergi? Mata dokter peri kecil menjadi dingin saat melihat ini. Dou Ki abu-abu bertahan di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat ke udara, bergegas menuju orang berjubah hitam. Hehe, dengan mereka berdua yang melindungimu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Namun, kamu juga tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika melihat dokter peri kecil berusaha menghentikannya. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api biru tua keluar dari jarinya.
Setelah itu, ia bertabrakan dengan keras dengan Douki keabu-abuannya. Keduanya saling menghancurkan. Xiao Yan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Saya pasti akan mengambil api surgawi dan metode Ki Anda saat kita bertemu berikutnya. Sepasang mata yang tajam menatap Xiao Yan dari balik jubah hitam setelah orang itu dengan mudah memblokir racun Douki sengsara dari dokter peri kecil. Segera, sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang terdistorsi. Ruang beriak dan tubuhnya menghilang. Aku akan menunggumu. Mata hitam pekat Xiao Yan sangat menakutkan. Dia bisa merasakan orang ini cukup kuat. Namun, jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, Xiao Yan yakin pihak lain tidak akan dibiarkan dalam kondisi baik. Brengsek! Dokter peri kecil tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan selamat. Lupakan saja, Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah langit, menangkupkan tangannya, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, Tetua, telah membantu." Cahaya bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiao Yan terdengar. Cahaya itu berubah menjadi sosok cahaya tua yang kabur. Sebuah suara tua yang penuh dengan perubahan perlahan terdengar. Aku yang dulu tidak bisa menjauh. Aku yang dulu hanya bisa membagi perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Menara Pil. Anda akan sangat aman di sana. Terima kasih, Tetua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini seharusnya adalah seorang ahli dari Menara Pil. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 pemimpin besar legendaris. Saya secara alami harus merawat murid teman lama saya dengan baik. Hati-hati dengan sekte Xuan yang mendalam. Merekalah yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua itu tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan menyebar. Xiao Yan merenungkan situasinya saat dia mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Menara Pil ini cukup baik. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Dokter peri kecil menoleh, menatap Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis berkerut. Seseorang dari aula jiwa, kilatan dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncaknya. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak sedekat itu menipu dokter peri kecil dan aku, Tianhuo Zunse berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam itu sejak awal. Terlebih lagi, suara yang dia dengar sepertinya tidak terlalu tua, tapi berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang tua yang abadi. Kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, jika kita berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Dokter peri kecil membelah rambut hitam di depan keningnya sambil berkata. Namun, sekte Xuan yang mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin. Dia telah melupakan konflik yang dia alami dengan sekelompok orang beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang dari sekte Xuan yang mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan semuanya apa adanya. Namun, tidak disangka mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka membocorkan informasi tentang dirinya. Menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini benar-benar kejam. Besok, cobalah memikirkan cara untuk mengetahui lokasi orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat buruk itu tidak baik. Masalah ini perlu diselesaikan, apapun latar belakang mereka. Karena mereka telah melampaui kepala saya, wajar jika kami tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Xiao Yan perlahan berkata. Dokter peri kecil mengangguk. Orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam datang menghampiri mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak kenal ampun. Orang yang paling membuatku khawatir adalah orang berjubah hitam tadi. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya, mata Xiao Yan sedikit berkedip. Sesaat kemudian, matanya membeku. Api hati laut juga ada di tangan orang ini, mungkin Han Feng mengetahui sedikit informasi terkait dengannya.
Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran ini terlintas di hatinya. Botol giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol sebelum melepaskan daya isap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual itu adalah Han Feng. Kepada siapa di aula jiwa kamu menghadiahkan api hati lautmu? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara sedingin es. Han Feng awalnya terkejut saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Segera, matanya bersinar. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, nyala api tak terlihat muncul di ujung jari Xiao Yan. Itu menembus tubuh ilusi petir dengan cepat. Tidak, aku akan bicara. Aku akan bicara, Han Feng buru-buru berteriak kaget saat melihat taktik kejam Xiao Yan dan tidak ragu-ragu. Orang yang mengambil api hati laut milikku adalah seorang tetua terhormat dari aula jiwa. Orang-orang memanggilnya Mu Gutua. Posisinya di aula jiwa cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis sejati tingkat 8 selain menjadi Do Uzun, dan dia sangat dihargai oleh ketua aula jiwa. Mu Gutua, Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih pekat. Itu memang dari aula jiwa. Mu Gutua memiliki dendam lama yang sangat mendalam dengan Yao Chen. Keduanya dikabarkan memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Mu Gutua diusir. Karena itu, dia memandang Yao Chen dengan penuh permusuhan. Dia akan menemukan kesempatan untuk menimbulkan masalah dengan Yao Chen. Saat itu, saya dipermainkan ketika saya menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api, Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Mu Gutua ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen? Mengapa saya tidak pernah mendengar guru menyebutkan hal ini? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Saya juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dikatakan oleh Mu Gutua kepadaku, Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiao Yan akan menyerangnya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam dari sebelumnya pasti adalah Mu Gutua. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang mantra api. Bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiao Yan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan yang ada di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Pertemuan pil akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah masuk 10 besar pertemuan pil dan mendapatkan 3.000 api terbakar. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut pada lelaki tua ini bahkan jika aku harus melawannya sendirian saat kita bertemu lagi. Mata Xiao Yan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam besok. Sekali terlalu banyak untuk hal seperti itu. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini. Bab 1153 Xuan Kongzi. Ketika Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja menemukan Ye Zong berdiri di halaman. Ye Zong menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan keluar dari kamar. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat kejadian kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang memadai. Tuan Xiao Yan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota Sekte Xuan yang mendalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia melihat wajah Ye Zong yang agak lelah. Jelas sekali, dia bekerja sepanjang malam karena kejadian tadi malam. Segera, Xiao Yan tersenyum, menepuk bahu Ye Zong, dan berkata, "Apa yang terjadi tadi malam bukanlah salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan Pak Tua Yao gagal mendeteksi ancaman tersebut." Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, "Para anggota Sekte Xuan yang mendalam berada di sebuah istana di sisi selatan kota terluar kota Pil Suci.
Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran perdagangan alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra pemimpin sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian, dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil selama perjalanannya ke kota Pil Suci. Orang tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Xuan Zunze yang terkenal dari sekte Xuan yang mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua tetua lainnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Do Uzong, menemaninya. Kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin bermusuhan dengan sekte Xuan yang mendalam. Namun, pihak lain datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkan dia karena kejam. Tuan Xiao Yan, apakah kamu bermaksud menyerang mereka? Ye Song ragu-ragu sejenak setelah melihat cara Xiao Yan bertindak sebelum bertanya. Sekali saja sudah cukup untuk mengingat apa yang terjadi kemarin, jawab Xiao Yan lembut. Ye Song menjilat bibirnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata. Saya pikir sekarang bukanlah kesempatan terbaik untuk menyerang mereka, lagi pula, tempat ini adalah kota Pil Suci. Chen Xian itu juga seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Menara Pil. Apalagi ada banyak ahli selain Chen Xian. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda harus membunuh semua orang yang menemaninya, jika tidak, jika kabar ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan sekte Xuan yang mendalam. Saat itu, Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Lagi pula, di balik sekte mendalam-mendalam, masih ada sekte langit mendalam. Apakah niat tetua Ye Zong memperlakukan apa yang terjadi tadi malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak, Ye Zong buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata, hanya saja Anda harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Do Uzun. Setelah Xuan Zunze lolos, masa-masa penuh gejolak akan menyusul, orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam ini kemungkinan besar adalah Chen Xian. Saya pikir menjual informasi tentang kami kepada orang berjubah hitam tadi malam adalah idenya. Pertemuan Pil akan segera diadakan. Seluruh peserta yang lolos seleksi akan memasuki ranah khusus pada saat pertemuan Pil. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada banyak orang yang berakhir di alam itu selamanya setelah setiap pertemuan Pil. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, sekte Xuan yang mendalam akan kesulitan menyelidikinya. Alis cemberut Xiao Yan akhirnya mengendur setelah mendengar informasi ini. Apa yang Ye Zong katakan bukan tanpa alasan. Sekte mendalam Xuan tidak akan lebih mudah untuk dihadapi daripada lembah sungai es, apalagi sekte langit mendalam yang lebih kuat di belakangnya. Begitu kabar tentang apa yang terjadi bocor, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah. Dia telah memprovokasi aula jiwa. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Tetua Cheng dari Menara Pil telah tiba di kediaman Ye. Alasan dia bergegas datang sepagi ini mungkin karena dia khawatir kamu akan menyerang orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Bagaimanapun juga, ini adalah kota Pil Suci. Dia perlu menjaga stabilitas, kata Ye Zong. Tetua Cheng ada di sini? Xiao Yan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Kedatangan awal tetua Cheng dengan jelas menandakan eselon atas Menara Pil. Mereka tidak ingin dia bertarung dengan sekte Xuan yang mendalam saat ini. Namun, dia memahaminya setelah beberapa pemikiran. Sebagai pihak yang menyelenggarakan pertemuan Pil, Menara Pil memang memikul tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Intervensi ahli Menara Pil tadi malam juga pasti karena alasan ini. Ayo pergi ke halaman depan dan temui tetua Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Setelah saya memasuki dunia yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa menganggap hal seperti ini tidak pernah terjadi begitu saja. Xiao Yan merenung sejenak dan perlahan menjadi lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak berniat menyerang saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah menghela nafas.
Ketika Xiao Yan dan Ye Zong bergegas ke halaman depan, mereka secara kebetulan melihat Tetua Cheng duduk di tempat pemimpin. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sampingnya. Hehe, kamu akhirnya sampai di sini, Tetua Cheng tertawa ketika Xiao Yan masuk ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, "Saya pikir Ye Zong sudah memberitahu Anda mengapa saya yang lama datang ke sini. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Akan ada juga sesepuh lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Jika hati Anda masih merasa tidak nyaman, Anda akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu, Menara Pil tidak akan melakukan intervensi atau menanyakan masalah tersebut. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan, Anda akan bertahan sedikit karena Menara Pil." Tetua Cheng benar-benar tahu cara bercanda. "Karena kamu telah mengatakannya seperti ini, aku kecil secara alami akan mematuhimu." Xiao Yan tersenyum. Saat ini, kota Pil Suci dipenuhi dengan orang-orang. Segala macam orang berkumpul di tempat ini. Secara alami, ini akan tampak sedikit kacau. Jika sekring menyala selama periode ini, masalahnya akan meledak. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami kesulitan yang dihadapi Menara Pil. "Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan Anda dianiaya tanpa alasan. Apakah kamu tidak tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying? Posisi tetua telah mengatasi masalah ini. Ketika Anda tiba di Menara Pil, kami akan mengizinkan Anda untuk bermeditasi pada keterampilan jiwa itu." Tetua Cheng tersenyum ketika dia berbicara. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Tetua Cheng. Kegembiraan segera muncul di matanya saat dia buru-buru menangkupkan tangannya untuk berterima kasih kepada Tetua Cheng. Sidik jari spiritual itu mungkin bukan level yang sangat tinggi, tapi itu cocok untuknya, yang merupakan seorang pemula dalam hal keterampilan jiwa. Terlebih lagi, jejak tangan spiritual yang dia pelajari dari Cao Ying tidak lengkap. Akan sangat bermanfaat baginya jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo pergi. Ketua asosiasi ingin bertemu dengan Anda setelah kami tiba di Menara Pil. Tetua Cheng tersenyum dan memimpin untuk keluar dari istana Ye. Kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang sebelum mengikutinya. Menara Pil terletak di pusat kota Pil Suci. Daerah ini adalah satu-satunya tempat suci sejati di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Karena kota Pil Suci dipenuhi oleh berbagai macam orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Xiao Yan mengikuti Tetua Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil Suci selama hampir setengah jam, tetapi mereka secara bertahap sampai di area dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan ketika kelompok Xiao Yan melangkah melewati gerbang menuju wilayah dalam. Biasanya, hanya faksi yang memiliki ikatan kuat dengan Menara Pil atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam sama sekali berbeda dengan kualitas di wilayah luar. Kelompok Xiao Yan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Mata mereka terhenti pada suatu benda di tengah-tengah wilayah dalam. Menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu tampak seperti puncak gunung kecil, memberikan kesan menjulang tinggi dan megah. Puncak menara raksasa itu menembus lapisan awan. Sekilas, puncaknya tidak terlihat. Awan tertinggal di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Itu adalah Menara Pil ya? Saat Xiao Yan melihat pilar menara yang menopang langit, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan wajah yang dipenuhi keheranan. Dibandingkan dengan Menara Pil ini, menara petir yang dia lihat di pavilion petir angin seperti seorang anak kecil yang berdiri di kaki seorang pria raksasa. Tetua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiao Yan ke lalu lintas manusia di jalan utama, berjalan ke Menara Pil. Dengan Tetua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiao Yan melewati stasiun pemeriksaan ketat dengan cara yang sangat mulus dan memasuki bagian dalam Menara Pil yang sangat besar. Tetua Cheng pertama kali menyelesaikan dokter peri kecil dan sisanya setelah memasuki Menara Pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara besar itu. Lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah aula yang sangat luas. Ketua Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Anda harus bersikap hormat saat bertemu dengannya.
Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika dia mendengar pengingat Tetua Cheng. Tetua Cheng hanya merasa tenang ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Tetua Cheng meluruskan pakaiannya, maju 2 langkah, dan dengan hormat membuka pintu. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit dan perlahan masuk. Aula besar itu dipenuhi banyak rak buku. Sekilas, hal itu memberikan perasaan tidak teratur. Banyak nyala api dengan warna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi kabur. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sekeliling sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan debu dari rak buku. Orang tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun yang keluar darinya. Dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut saat menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Orang tua berpakaian putih itu tampak seolah-olah dia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiao Yan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain iri. Pria tua berpakaian putih itu berhenti membersihkan debu ketika Xiao Yan dengan hormat berdiri tidak jauh di belakangnya. Suara tua yang dipenuhi perubahan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula. Bab 1154 Chongqing. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa orang tua itu. Dia secara tidak sengaja menyaksikan lelaki tua berpakaian putih itu perlahan berbalik. Rambutnya putih, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Matanya tampak kecil, dipenuhi kerutan. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyuman hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan hormat. Hehe, aku tidak bercanda. Anda telah mencapai level alkemis kelas 7 peringkat 7 di usia yang sangat muda. Jumlah orang yang bisa mencapai hal ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyapu Xiao Yan sambil berkata dengan hangat. Saya pernah dipanggil Xuan Kongzi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Xuan Tua. Saat itu, saya adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Tidak berlebihan jika kamu memanggilku seperti itu. Kalau begitu, pemuda ini akan tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiao Yan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan tangannya dan tertawa. Xuan Kongzi tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, kamu tidak perlu merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah noda di kulitmu. Kota pil suci saat ini berada dalam masa kacau dan tegang karena masalah pengumpulan pil. Jika keadaan berubah menjadi masalah, hal itu mungkin menghambat pertemuan pil. Xiao Yan sedikit mengangguk. Orang tadi malah menyembunyikan aura dan penampilannya. Diri asliku tidak dapat mencapai tempat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan tetua aula jiwa yang terhormat. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya menjadi mugu tua. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Oh. Xuan Kongzi sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia mengangguk pelan dan berkata, pantas saja dia datang mencarimu. Orang tua itu. Orang-orang dari aula jiwa ini benar-benar tidak membiarkan seseorang merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan aula jiwa? Tangan keriput Xuan Kongzi mengusap permukaan meja saat dia bertanya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua selalu mempunyai karakter yang bebas dan santai. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala raksasa menara pil, dia tidak akan menjadi sasaran aula jiwa. Xuan Kongzi menghela nafas. Dia berkata, saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Terima kasih, Xuan Tua. Xiao Yan buru-buru mengucapkan terima kasih. Pengaruh menara pil menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Jika mereka membantu Xiao Yan dalam pencariannya, tentu saja dia akan menghadapi lebih sedikit masalah. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi menara pil saya.
Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Menara Pil tidak dapat menyatakan perang dengan Aula Jiwa. Faksi ini jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Aula Jiwa dapat bertahan di dataran tengah selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Aula Jiwa tidak memiliki fondasi. Namun, yang tidak terduga adalah bahkan Menara Pil pun takut dengan faksi misterius ini. Pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan memikirkan situasinya. Segera, 3 sosok perlahan masuk. Xiao Yan menoleh, dan keterkejutan melintas di matanya karena 2 orang di depannya secara mengejutkan adalah Cao Ying dan wanita muda dari klan Dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia sedang mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana ada di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu keemasan cerah. Alkemis tingkat tinggi level 7. Cao Ying dan Dan Xuan memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga terlintas di wajah mereka. Jelas sekali, mereka terkejut karena Xiao Yan akan muncul di tempat ini. Tuan, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi. Ketua Asosiasi Xuan Kong. Hehe. Kalian bertiga juga sudah tiba ya, Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum pada mereka bertiga. Setelah itu, matanya kembali menatap Xiao Yan sambil berkata. Orang ini adalah juara dari 5 ujian klan besar, Xiao Yan. Saya rasa Anda semua sudah mengetahuinya. Hehe, bagaimana mungkin kami tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa manis. Sikapnya yang mempesona dan menawan menyebabkan panas membara, yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berpakaian hitam di sisinya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum pada mereka bertiga. Chongqing. Aku telah mendengar tentang penampilan Master Xiao Yan selama ujian 5 klan besar. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, dan memujinya sambil tersenyum. Kamu telah melebih-lebihkanku. Xiao Yan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiao Yan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Yan masih bisa melihat sedikit kebencian di mata pihak lain. Sumber permusuhan sepertinya karena Cao Ying. Penyihir ini benar-benar dapat membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya ketika dia menemukan permusuhan tersebut. Dia bahkan tidak mengatakan apapun, namun dia menimbulkan permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar menyebabkan dia merasa sedikit terdiam. Tuan Xiao Yan, Chongqing adalah murid dari tetua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga merupakan tetua termuda di Menara Pil. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi tetua agung Menara Pil ke-8 termuda. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Chongqing tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, sedikit rasa bangga melintas di matanya. Dengan prestasi tersebut, ia memang punya modal yang bisa dibanggakan. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan murid luar biasa. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak dapat diprediksi. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah orang yang suka berlama-lama dengan lawan jenis. Terlebih lagi, Cao Ying ini bukanlah wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua sudah saling kenal, aku akan menyatakan niatku memanggil kalian semua ke sini. Xuan Kongzi tersenyum tipis. Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka. Matanya seolah mampu melihat menembus hati mereka. Bahkan dengan karakter jahat Cao Ying, dia masih terlihat patuh di hadapannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan pertemuan Pil, Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang. Karena masalah 3.000 api terbakar, pertemuan Pil ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Aula Jiwa. Aula Jiwa? Cao Ying dan 2 orang lainnya mengerutkan alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kita telah menyegel 3.000 api terbakar untuk jangka waktu yang lama,
hal itu telah menimbulkan dendam terhadap Menara Pil. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi menghela nafas pelan. Api 3000 pembakaran ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi sifat liarnya sulit dijinakkan. Menara Pil saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menundukkannya. Terlebih lagi, saat ia secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kita kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rencana Aula Jiwa kali ini mungkin adalah menangkap 3000 api yang membara. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segelnya dan melepaskan 3000 api yang membara. Pada saat itu, Menara Pil akan menderita kerugian besar. Akan lebih mudah bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. 3000 api terbakar sangat kuat. Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar dalam peringkat api surgawi, kekuatannya cukup untuk menduduki peringkat di antara mereka. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat dia berbicara. Karena ia mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, 3000 api terbakar setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang memperoleh 3000 api terbakar dan menundukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika api surgawi semacam ini jatuh ke tangan Aula Jiwa, pasti akan ada banyak masalah. Alasan aku memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda dapat menghentikan Aula Jiwa untuk mendapatkan 3000 api terbakar. Bagian dalam aula menjadi sunyi ketika semua orang mengamati ekspresi Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya mengerutkan alisnya dan berkata, "Guru, karena kamu takut dengan Aula Jiwa ini, mengapa kamu tidak melarang mereka berpartisipasi?" Pertama, kita tidak tahu persis siapa di antara alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan Pil yang merupakan anggota Aula Jiwa. Sekalipun kami mengetahuinya, mustahil bagi kami untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pertemuan Pil dari generasi ke generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kami tidak dapat menghapus hak seseorang untuk melakukannya bahkan jika seseorang adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh dari Menara Pil. Peraturan ini mungkin akan membuat seseorang pusing. Tapi justru tindakan inklusif Menara Pil yang memungkinkan Menara Pil tumbuh hingga ke level saat ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak boleh disentuh, Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak jengkel. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan Aula Jiwa. Selain itu, dia bermaksud mendapatkan 3000 api terbakar dengan segala cara. Dia tentu saja tidak akan mempermasalahkan hal ini. Masih ada 7 hari lagi sebelum seleksi pertemuan Pil dimulai. Anda semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Menara Pil selama periode waktu ini. Aula Jiwa mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati, perintah Xuan Kongzi. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Masalah ini umumnya seperti itu. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai pertemuan Pil dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Matanya yang hangat beralih ke Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan sidik jari spiritual Ying Er. Ambillah dan perhatikan baik-baik. Meskipun jejak tangan spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang berlevel sangat tinggi, ini juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar." Xiao Yan menerima gulungan itu. Kegembiraan muncul di matanya saat dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Xuan Tua." "Hehe, ini hanya masalah kecil," Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang. Kelompok Xiao yang tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat pemecatannya. Mereka membungkuk sebelum perlahan mundur dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, "Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Saya ingin tahu apakah Anda masih bisa mengalahkan saya kali ini?"
Bersambung ke episode 221. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.